إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون, kajian pada sore ini saya sampaikan kajian dengan judul Salatul Tatawwu', merujuk dari kitab Bughyatul Mutatawwi' fi Salatit Tatawwu', meneladani salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apakah salat-salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? InsyaAllah akan dijelaskan satu persatu tentang salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadir rahimakumullah. Perlu diketahui di sini tentang salatul tatawwu' dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Ada at-tatawwu'ul mutlaq dan ada tatawwu' al-muqayyad. Tatawwu' mutlaq wa huwa alladhi lam ya'ti fihi syari' bihaddin. Tatawwu' yang tidak ditentukan batasannya, itu namanya mutlak. Sementara tatawwu' muqayyad wa huwa ma jaa lahu hadd fi syar', sudah ditentukan batasannya, namanya muqayyad. Jadi tidak bisa tidak, jumlahnya segitu, maka itu namanya muqayyad. Ambil contoh. Man arada an ya'tiya bi sunnatil fajri ar-ratibah la yatahaqqaq minhu al-ityan biha illa bi rak'atain qabla salatil fajr. Barang siapa yang ingin melaksanakan salat sunnah fajar, salat sunnah fajar, salat sunnah qabliyah subuh,
Maka tidak bisa tidak terkecuali hanya 2 rakaat. Nggak boleh nambahin lagi. Namanya muqayyad, sudah ditentukan batasannya. Kalau mutlak nggak ada batasannya, berapa rakaat aja. Tapi muqayyad sudah ditentukan batasannya. Seperti qabla maghrib, ba'da maghrib, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah itu muqayyad. Ba'da isya, 2 rakaat. Itu muqayyad, sudah ditentukan. Nggak boleh nambah lebih dari itu. Beda dengan mutlak. Kalau mutlak, nggak ada jumlahnya, berapa rakaat aja. Ambil contoh, qoblal Jum'ah. Sebelum ditegakkannya sholat Jumat, ketika seseorang datang dan waktu yang banyak, boleh perbanyak sholat sunnah mutlak namanya. Contoh datang ke masjid hari Jumat jam 11. Sementara adzan Jumatnya mungkin jam 12 atau jam 12 kurang seperempat. Ini masih ada waktu 34 jam lagi. 3/4 jam lagi. Maka lakukan sholat sunnah mutlak. 2 rakaat. Tapi jangan buru-buru. Tetap dengan tumaknina dan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca tartil. Tumaknina gerakannya. Udah selesai 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Terus saja. Tambah 2 rakaat lagi. Nah itu namanya sholat sunnah mutlak. Atau bisa disebut sholat intidhar. Nunggu khotib naik ke atas mimbar. Jadi kalau memungkinkan datang lebih awal. Dari jam 9 maka awal. Ya jam 11. Nah, 11. Ajak lepas baik. Teka sholat Jumat, khotibnya lagi Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimin. La ilaha illallah. Anak beli gadel bukan? Anak. Biasanya gue para masjid bakal bukan. Iya, bisa ngitung. Ibu lagi ndelong TV bakal gue ya. Astagfirullah ya. Jangan sering-sering masbuk. Nanti masuk surganya masbuk. Orang lain sudah pada masuk surga, ini ketinggalan. Ya, bang dari mana aja? Tuh, ketinggalan kan? Jadi kalau sholatnya masbuk terus, namanya ganti pamasbuk. Iya. Ya sewaktu-waktu masbuk boleh. Masa 5 waktu sholat masbuk, baik. Ketinggalan, alasan repot. Ya repot, baik. Gua mau beli repot apa? Kesimpulannya, coba datang lebih awal. Datang lebih awal pertama bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat sunnah mutlak. Dapat berapa rakaat? Masya Allah. Yang ketiga, bisa baca surah Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumul jum'ah, adha'a lahun nur ma bainal jum'atain. Wa thalathatu ayyam. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan berikan nur, cahaya bagi dirinya. Di antara Jumat berikutnya, Masya Allah. Sampai ditambahkan 3 hari. 10 hari dikasih nur sama Allah. Kasih cahaya hidupnya. Coba. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nur, berikan cahaya. Dalam artian dia menghadapi kehidupan tenang, Masya Allah. Kerja keras tenang. Kenapa? Karena dalam dirinya ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beban berat dalam hidupnya dilaluinya dengan tenang. Karena Allah berikan nur. Nah ini bebannya ringan, sepele, nggak diberi nur sama Allah, akhirnya apa? Pusing baik. Sampai ketemu sama temennya, kita bakal bilang sila puyeng baik ya. Laka enak uripku, astagfirullah. Ada kayak gitu kan? Perasaan bebannya apa inti? Ada, tapi ada lagi orang yang beban hidupnya, Masya Allah berat, dilaluinya dengan tenang, Allah berikan nur. Sampai temennya ngomong, Masya Allah ya beban hidup ente segini hebatnya, tapi ente lalui dengan tenang. Ya kenapa? Karena Allah berikan nur. Dari sini jelas sekali bagi kita, usahakan coba di hari Jumat datang lebih awal. Lebih-lebih lagi para khotib, maaf ini khotib datangnya ngepas. Ada nggak khotib datangnya ngepas? Hah?
Sampai jamaahnya nungguin. Koordinator khotibnya telepon, tangan di kuningin itu. Ada khotib seperti itu. Ditelepon lagi. Jamnya udah bunyi. Tapi khotibnya belum datang. Ditambah 5 menit lagi. Belum ditambah 10 menit lagi. Sampai khotibnya keder. Begitu naik mimbar, helmnya dipakai. Dulu apa? Helm dipakai. Sampai jamaah ustaz itu untuk apa? Helm dulu. Helm dipakai di mimbar. Tuh, naudzubillah. Coba sebagai khotib tuh mantep. Datang lebih awal, bisa zikir dulu. Tunjukkanlah khotib tuh. Ini khotib ngepas. Sampai dulu ada khotib begitu nyampe ke atas mimbar. Innalhamdulillah, HP-nya berdiri. Innalhamdulillahi wa matiin HP nggak bisa. Sampai matiin HP kita. La ilaha illallah. Itu dulu kisah-kisah nyata itu. Ada terjadi seperti itu. Itu karena tergesa-gesanya khotib. Ini tunjukkanlah. Coba khotib ini datang lebih awal. Dia bisa memberikan contoh kepada jamaah. Ini khotib datangnya jam 12. Astagfirullahaladzim. Dari sini seseorang yang bisa datang lebih awal. Satu, dia sudah mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Bisa mendapatkan sholat intidor, sholat mutlak. Bisa mendapatkan sholat al-kahfi selesai. Masya Allah. Bisa memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Akhiru alayya minas salat fi yaumil jum'ah, kata Rasulullah. Perbanyak oleh kalian membaca sholawat kepadaku di hari Jumat. Fa inna sholatakum ma'rudah. Sholawat-sholawat kalian akan sampai padaku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Rasulullah menjawab, sesungguhnya bumi tidak diperkenankan untuk memakan daging para nabi. Masya Allah. Jadi kesimpulannya salawat kepada Rasulullah di hari Jumat itu afdal dan diutamakan. Bahkan dimasyruhkan, diperbanyak salawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling sahih yang diriwayatkan sahabat Ka'ab bin Ujrah. Oh, jangan ganti-ganti salawat. Salawat Badar, salawat apa dibaca kabeh. Yang enggak ada dalilnya enggak usah dibacain. Ini sudah dapat berapa keutamaan. Duduknya di masjid didoakan malaikat. Antum duduk di masjid dari Jumat atau hari yang lain didoakan malaikat. Malaikat mendoakan 3. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, ampuni dia, ampuni mereka, sayangi mereka, terima taubat mereka. Masya Allah. Bahkan duduk yang jondol didoakan siapa? Duduk di layar televisi didoakan siapa? Udah bergegas. Oh, si ibu, bu, ya, dengerin bu. Bu. Nun. Lebaik, kon baca nun, orang kan nun mabda kon ini. Dipanggil lebaik, bu, ya. Iya, sahabat Rasul dipanggil sama Rasulullah, jawabannya apa? Lebaik, aku penuhi panggilanmu. Gitu, aja nun. Bahkan nun mah dalam akhirnya. Ya bu ya. Ya bu ya. Nun maning. Oh, nggih, ganti maning nggih. Jadi suaminya dipacu kalau hari Jumat, mas gagin masjid. Oke, ada keutamaan. Aja jentul di TV baik. Warung-warung dong TV ku ya. Astagfirullah. Jadi segera di hari Jumat, karena hari Jumat termasuk hari yang sangat diistimewakan. Afdalul ayyam. Hari yang paling mulia dan termasuk Aid minal a'yad. Hari Jumat adalah hari raya. Hari raya kaum muslim itu hari Jumat. Idul Fitr, Idul Adha, dan Aid hari Jumat. Suatu hari, seorang laki-laki beragama Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata laki-laki beragama Yahudi itu? Ya Amiral Mu'minin. Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mu'minin. Ayatun fi kitabikum. Ada satu ayat dalam kitab Anda. Manakala ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, lau nazalat alina ma'syarul Yahud,
latakhadna 'idan. Kalau ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, akan kami jadikan ayat ini sebagai perayaan. Sebagai perayaan. Kata Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar bin Khattab hafal 30 juz. Ayu ayat? Ayat yang mana maksud engkau? Ayat yang termaktub dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah betul ya? Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Begitu mendengarkan ucapan itu sama laki-laki Yahudi, kata Khalifah Umar bin Khattab, kalaulah ayat itu kami mengetahui. Qad arafna dzalik. Aku tahu tentang itu, ayat itu. Di mana ayat itu turun kepada Rasulullah dan hari apa ayat itu turun, aku tahu. Ayat itu turun di hari Jumat dan ayat itu tepatnya ketika Rasulullah berada di Arafah. Dari situ menunjukkan bahwa hari Jumat termasuk Idul Muslimin, perayaan kaum muslimin. Bu, andun maning. Bu, kalau perayaan Idul Fitri, Idul Adha, kira-kira bapaknya berangkat sholat id, pakaiannya apa, Bu? Pakaiannya warnanya atau pakainya bagaimana? Yang bagaimana? Yang bagus. Disiapin sama ibu. Nih mas, kelambine kinki bakal sholat id, sholat Jumatku. Maaf, aja nganggo kaos lombok. Bari nganggo kaos sing ana gambar pariye ka. Maaf ya. Ini sholat id, Bu. Bakal sholat idku pakaiannya yang baik, yang bagus. Mas, masa nganggone mengkono ketopongnya mengkono ketopongnya. Coba pakai peci yang bagus. Ini sholat Jumat. Jadi usahakan di hari Jumat karena afdhalul ayyam, hari yang paling mulia, maka di situ banyak amalan-amalan istimewa. Salah satunya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada batasan jumlahnya. Berapa rakaat aja? Udah selesai tahiyatul masjid, coba 2 rakaat. Udah selesai 2 rakaat dengan tumaknina, dengan tartil, masih semangat, tambah 2 rakaat lagi. Masih juga semangat, tambah 2 rakaat lagi. Terus sampai khotib naik ke atas mimbar. Itu keistimewaan sholat sunnah mutlak di hari Jumat. Kembali pada pembahasan sholat sunnah tadi, bahwa sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad, kalau mutlak tidak ada batasan jumlahnya, tapi kalau sholat sunnah muqayyad sudah ditentukan jumlah rakaatnya. Tidak boleh melebihi yang sudah ditentukan syariat. Hadirin rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya, fadlu sholatit tatawwu, keutamaan sholat sunnah. Awas, perhatikan. Keutamaan sholat sunnah sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Awas, hati-hati, dengerin Bu. Yang pertama kali seorang dihisab, diperhitungkan tentang amalnya adalah sholat. Allah Subhanahu wa taala tidak nanyakan, sawaya napira beli. Pariu ditimbang itu beli. Tapi yang ditanyakan Allah Subhanahu wa taala pertama kali adalah sholat. Hati-hati sholat, jaga sholat, jaga sholat. Coba 24 jam sehari semalam. Masya Allah. Ini banyak waktu ini. 24 jam sehari semalam, ambil 1 jam buat sholat. Masih 23 jam lagi. 1 kali sholat ada 5 menit. Katakan 10 menit dengan wirid segala macamnya. 5 kali sholat, belum 1 jam, masih 50 menit. Berat sholat? Na'udzubillah. Ini baru 1 jam. Baru 1 jam kita ambil. 23 jam lagi kemana sehari semalam? Nonton televisi berapa jam? Dalam sinetron pirang jam? Film India? Apa mana itu? Karate? Kungfu? La ilaha illallah. Belum lagi pegang ini. Ini berapa jam pegang HP?
Na'udzubillah. Beribadah kepada Allah yang memberikan semua. Allah berikan rizki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan. Masya Allah. Coba dimantepin, ambil 1 jam atau 2 jam, ambil 2 jam lah. Masih 22 jam lagi. Pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholatnya. Hati-hati, sholat dulu. Jangan sampai ditinggalin sholat. Jangan berani meninggalkan sholat. Satu perbuatan dosa besar yang paling besar itu berani meninggalkan sholat. Lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada membunuh nyawa. Na'udzubillah. Hati-hati, hati-hati. Di masa Nabi Allah Musa alaihissalam ada seorang wanita pendosa. Seorang wanita pendosa ini sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian bulan dan tahun dia bertobat. Rupanya masih belum mantap. Sudah menyesal bertobat. Karena perbuatan dosa 2 tadi. Berzina dan membunuh nyawa. Akhirnya, sekian tahun hatinya masih nggak tenang. Dia memberanikan dirinya mendatangi Nabi Allah Musa alaihissalam dengan tujuan apa? Meminta didoakan. Wahai Nabi Musa, doakan saya udah tobat kepada Allah agar Allah menerima tobat saya. Nabi Allah Musa bertanya, "Ma dzanbuk?" Apa dosamu? Aku telah berzina. Aku sudah hamil dan bayiku aku bunuh. Kaget Nabi Musa. Anda sudah melakukan 2 perbuatan dosa besar. Berzina dosa besar, membunuh bayi dosa besar. Akhirnya apa? Kata Nabi Allah Musa, "Ukhruji ya fajir, keluar. Aku nggak butuh sama engkau. Jangan-jangan api dari atas langit akan membakar kita semua karena dosa." Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua. Allah tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada perempuan itu. Keluarlah perempuan itu. Dia keluar, diusir sama Nabi Musa. Sampai akhirnya begitu keluar dia diusir. Sampai apa yang terjadi hadirin. Munkasiratul qalb, hatinya hancur wanita ini. Dia datang pada Nabi Allah Musa bermaksud agar menenangkan hatinya, mendoakannya, ternyata Nabi hancur hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan malaikat Jibril turun. Datangi Musa. Begitu datang pada Nabi Allah Musa alaihissalam, malaikat Jibril berkata, "Ya Musa, lima radatta ta'iba." Kenapa engkau menolak taubatnya wanita ini? Dia sudah jujur, taubatan nasuha dia itu. Dia sudah menyesali perbuatan dosa besarnya dan dia sudah sekian tahun lamanya meminta ampun pada Allah. Kenapa engkau menolaknya? Kata Nabi Musa, dia sudah melakukan perbuatan dosa besar. 2 perbuatan dosa besar. Kata malaikat Jibril, "Musa, bukankah ada satu perbuatan dosa besar yang lebih besar daripada yang dilakukan wanita itu?" Kaget Nabi Musa. Ada satu perbuatan dosa besar yang lebih besar daripada berzina dan membunuh nyawa. Kata Nabi Musa, apa itu? Tarikus shalah amidan muta'ammidan. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Kata malaikat Jibril, itu lebih gede dosanya apa yang dilakukan wanita itu. Oleh karena itu jaga hadirin, jaga sholat. Jangan berani ninggalin sholat. Sekian kita takutnya nih bapak-bapak beli ibu beli. Pak, maaf ya Pak ya. Kita KB garapan pada mati. Oh, kayak tempat kita mati mau begini. Garap mati KB Pak. Ya, siap ngadepi kematian, gak usah takut barang yang benar aja. Semua di antara kita akan meninggalkan dunia ini. Setelah kita meninggalkan dunia, apa yang akan kita bawa? Ayo. Apa yang dibawa nanti? Sawah digawa di kuburan, Nggak akan dibawa harta kita kan? Harta kita nggak dibawa. Yutba'ul mayyit 3, yang mengiringi mayit itu 3, kata Rasulullah.
Wa yarji'u itsnan, yang dua pulang. Wa yabqa wahid, yang ikuti mayit cuma satu. Yang dua pulang. Ahluhu wa malu, keluarganya balik ke rumah, nggak mau nemeni. Istri yang sangat dicintainya, istrinya nyayangi suaminya, bakal suaminya meninggal melu di kuburan beli. Bu, saya cintanya sehidup semati, bakal wong lanang wis mati melu di kuburan bareng. Ya kok gani kok mani gak usah kan kawin mani. Oh. Iya pasti nggak mungkin nemeni suaminya di kuburan kan. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid, yang dua akan pulang. Keluarganya akan pulang, hartanya dibawa pulang lagi. Tapi yang satu akan mengikuti mayit, amaluhu, amalnya akan bersama dengan mayit. Jaga-jaga. Jadikan akhir-akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Karena Rasulullah menjamin, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masya Allah. Siapa yang akhir ucapannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pak, Bu, perhatiin ya. Orang yang gak pernah sholat, bahkan non-muslim, gampang ucapkan la ilaha illallah. Sok takonana. La ilaha apa? Tapi apakah mungkin kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita? Wallahu a'lam. Gampang kan, bocah-bocah cilik bisa kabeh la ilaha illallah, gampang sudah. Tapi begitu sakaratul maut, apakah mampu kita mengucapkan la ilaha illallah sedemikian mudahnya? Semua orang gampang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kadang-kadang terkunci lisannya dari mengucapkan la ilaha illallah. Sampai ada orang di sekelilingnya ngajari la ilaha illallah, la ilaha, menunggu cangkemek, ya Allah, terkunci lisannya, naudzubillah. Sampai ada lagi satu kisah menyatakan anak-anak muda, mereka sedang pada rekreasi menghabiskan uang gaji-gaji mereka, akhirnya mereka melakukan hiburan dan mabuk. Begitu mereka pulang, mobilnya tubrukan. Salah satu di antara temannya satu mobil itu sakarat. Sakarat. Teman-temannya nyadarin dia, baca la ilaha illallah ya akhi, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jawabannya sakarat? Ainal khamr? Khamr mana khamr? Kok la ilaha illallah, khamr enti? La ilaha illallah. Hati-hati hadirin. Oleh karena itu senantiasa mantap dalam ibadah, mudah-mudahan bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Amin. Kembali pada pembahasan hadis tadi. Seseorang pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Fa yaqulullah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, padahal Allah tahu semua. Kata Allah kepada para malaikatnya, unduru fi salati abdi, coba lihat salat hambaku. Atammaha am naqsaha. Salat hambaku itu sempurna apa kurang? Awas, makna kurang di sini bukan jumlah kurang rakaatnya. Duhur tetap 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, tetap jumlah. Makna kurang itu kurang khusyuk, kurang sempurnanya, kurang mantep. Allahu Akbar, dengerin imam, pikirannya mau dindora. Aduh, kucing mancing rumah beli. Ya Allah, pari ini pada mudun kabeh kinki. Wah, pikirannya muter-muter mendindora. Masya Allah. Pernah nggak kebayang begitu dalam salat? Wah, lu sering. Bukan tuh beli ya. Ibu-ibu mau beli, Bu, ya? Ibu-ibu sholat duhur, takbir Allahu Akbar lagi mantep-mantep sholat duhur. Allah, sambelet diru digawe nganggo kowe ngambut. Wah! Buyar sholat duhur ya wis. Wong lanang teka laka sambelet wayangna. Oh. Ada nggak kayak gitu, Bu?
jujur berarti bener. Nah itu maknanya sholatnya kurang mantap. Jumlahnya bener. Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, tapi pikirannya dibawa sama setan. Alhamdulillah, disambar setan, nggak khusyuk. Nah, orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka sholatnya nggak mantap, kurang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, Unduru ila abdi, lihatlah hambaku, hal lahu min tatawwu, apakah hambaku melaksanakan sholat sunnah. Kalau hambaku melaksanakan sholat sunnah, kekurangan tadi disempurnakan dengan sholat sunnah. Tuh, jadi dimantepin sholat sunnahnya Pak Bu ya, aja beli. Oh, bakal sholat wajib itu aja pegel, dah pegel. Ditambahin sholat sunnah. Sholat sunnah itu untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Contoh dalam sholat wajib, sholat maghrib, sampai imamnya kipatang rokaat, lakas ini nyetakan nih makmumnya. Karena beli kemungkinanku. Hari kita masuk mikir, masa imamnya patang rokaat makmum pirang-pirang lakas singang katakan, kun makmumnya khusyuk beta. Begitu salam-salam ke ribut, kayak sholat di patang rokaat ya. Iya sih dapat patang rokaat, ribut kabeh, lah mau menang bae. Nah, jadi lagi mikirin apa bae mau kah? Masa wong pirang-pirang mikirin mangan kabeh, astagfirullah. Nah, ini yang kadang-kadang lebih parah lagi, imamnya baca Qur'annya ke surat lain, meneng kabeh. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa dzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa meneng kabeh makmumnya kan. Terus peragat sholat kan mau ke kanan Melayu ini wal asli sendiri. Naudzubillah. Coba yang konsep, ketika imam salah langsung diingatkan makmumnya, makmum ingatkan kesalahan imam. Masa waktu ini kok larinya ke wal asri? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu wa abqa. Masa duha larinya ke sabihisma, la ilah. Dulu ada Bu, imam sholat Jumat. Di rakaat pertama bacanya wadduha. Begitu sampai walal akhiratu khairu wa abqa, di belakangnya langsung disambut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Imamnya diem aja. Depannya lagi puyeng imamnya. Sampai diulang lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Baru imamnya, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa. Ya benar, ku diingatkan. Jadi kalau ada kesalahan imam, diingatkan. Imam juga manu, ustadz juga manu. Tadi pokoknya ustadz salah aja disalahkan. Yang ustadz ke manusia pada baik. Tapi awas, bakal ustadz kawin maning aja salahkan. Ustadz kawin maning, mari pengajian aja. Pokoknya ustadz kawin maning, alhamdulillah. Oh, ibu-ibu mah gemuyo ya. Ya dari ustadz kawin maning, alhamdulillah. Aja ustadz kawin maning dia boleh ya. Heran kita mah. Berarti bakal kawin maning kok ekonomi wis mantep, alhamdulillah. Terus kok di pengajian kok jadi coret. Ini ustadz kawin maning coret. Aja melas Bu. Yes, Bu ya, paham Bu ya? Dulu rame-ramenya Ustadz Abdullah Gimnastiar Agim. Wah, ibu-ibu paling seneng kabeh. Begitu ramenya kiai itu akhirnya sekian tahun nikah lagi. Saya ngobrol sama ibu-ibu, Bu masih ngerokok kan Agim beli orang doyan. Ngomongnya orang doyan, pengen kesenang sampai lo kawin maning, kok aja mengkonon itu ya. Jadi bakal ustadz nikah lagi, alhamdulillah. Didoain, mudah-mudahan berkah ustadznya, anaknya nambah banyak lagi. Bisa dipaham Bu ya?
Yang memberikan rezeki siapa? Ngerti babong konon maya. Coba, kalau kita waktu sendirian rezekinya satu, benernya? Pada menang banyak gurih makin. Bu, lagi dewekan rezekinya siji, bener beli? Ketika punya istri rezekinya, ketika anaknya satu rezekinya, anaknya tiga rezekinya 5, anaknya 3 suami istri berarti rezekinya 5. Anak beli, anaknya telu ya, nang siram mangannya kau esok baik, si kakaknya awan peduk, kau si kakaknya mana bisa, laka. Iya beli, makan semua kan? Pagi makan semua, siang makan semua, malam makan semua. Jangan khawatir kalau berikan rezeki. Tuh, anaknya 5 makan semua. Lamun sebelah itu ustaznya ditambah si jimani enggak dapat rezeki mana? Ya Bu ya. Menong bae ibu mah watir. Aja watir Bu la ilaha illallah. Masalahnya mau lanang di rada mana arah gitu. Ya beli apa didoakan Bu. Bakal ya terjadi ke barakallahu fiik gitu yang mantep. Aja barakallahu fiik bari merungut aja. Hadinahimullah. Ini yang berkaitan tentang salat sunnah. Jadi salat sunnah adalah pelengkap penyempurna dalam salat fardu. Kekurangan-kekurangan kita dalam salat fardu akan disempurnakan dengan salat sunnah. Makanya jangan sepelekan yang sunnah. Kalau sudah menyepelekan yang sunnah, yang wajib pun akan disepelekan. Kalau antusias dalam yang sunnah, semangat dalam yang sunnah, yang wajib akan semangat lagi. Akan semangat lagi yang wajibnya. Akan khusyuk, mantap. Nah ini. Makanya sekali lagi, ini keutamaan salat sunnah. Ada seorang sahabat Rasul SAW. Seorang sahabat ini pernah bermalam di rumah Nabi SAW. Kuntu abitu ma'a Rasulillah SAW. Ketika aku menginap di rumah Nabi, satu malam Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil air wudhu. Maka diberikanlah air wudhu pada. Kemudian bila siap sholat, kata Rasulullah, "Fulan, sal, mintalah engkau kepadaku. Aku pengen engkau minta apa kepadaku?" Masya Allah. Kira-kira kalau sekarang suruh minta apa? Minta surga, mantep. Mau minta Pajero, Fortuner, sawah aja, minta surga, Masya Allah kan. Maka laki-laki ini mengucapkan, "Qultu as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah." Masya Allah. Aku memohon kepadamu nanti menjadi temanmu di surga. Masya Allah. Laki-laki ini mintanya nggak minta apa-apa. Engkau minta yang lainnya enggak. Aku pengen menjadi temanmu di surga ya Rasulullah. Au ghairu dzalik, apa enggak ada yang lain? Tidak itu aja udah. Masya Allah. Padahal kalau dia minta kekayaan, minta sawah, langsung didoakan Nabi, langsung dapat sawah ya. Doanya Nabi, Masya Allah kan. Tapi dia tidak minta kekayaan dunia, dia memintanya menjadi teman Rasulullah SAW di dalam surga. Apa ucapan Nabi SAW? Fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Hendaknya engkau minta tolong untuk memperbanyak sujud. Makna memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah. Jadi diperbanyak sholat sunnahnya. Ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud. Nah, ini banyak sholat sunnah, diperbanyak sholat sunnahnya. Jadi jangan lalaikan sholat sunnah. Kesempatan-kesempatan waktu ada, jangan dibuang. Kata Rasulullah, ada 2 nikmat yang banyak terlupakan manusia. 2 nikmat ini, satu nikmatul sehat, nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmatul faragh, nikmat ada kesempatan. Kesempatan kita banyak, tapi nggak mempergunakan kesempatan. Saya mau nanya, kalau bapak-bapak ke sawah, berapa jam Pak? Jujur bewis. Berapa? 6. Katakan 8 jam. 8 jam. 24 dibagi 3. 8, 24. 8 jam ke sawah. Masih ada berapa lagi?
Masih 12, apa? 18 jam lagi, Pak. 16 jam lagi, Masya Allah. Kanggo apa kuno 16 jamku? Jentul nih jondol. Nonton televisi, turu baik. Ajak kakein turuku. Tidur cukup 8 jam. Udah jangan banyak-banyak. Tuduh apa-apa, bukan Britangi. Pengen turu Britangi. Dia tangganya ibu sing gugak kone ini, walebe. Awas, hati-hati bawas ketemu walebe kah. Ya. Maka walebe sing gugak ya wis. Apa jadi walebe anu kain kafan. Wah, kain kafan mau wis. Lah kamani, jangan banyak-banyak tidurnya. Saya mau tidur sampai 12 jam. Aduh ya. Ada orang tidur dari jam 9 pagi bangun-bangun jam 5 sore. Salah 10 sore. Loh. Jam 5 sore duhur bablas, ahar asar bablas. Anak beli sing turu mukonku. Sing jam 9 esok tangi-tangi jam 5 sore. Anak beli. Iku lakawing jerumah dewe kan ta. La ilaha illallah. Masa jam 5 sore, tapi alhamdulillah masih tangi, bokat ditangi. Maka ditangi jadi di rumah kan masjid. Anak apa? Jenazah ikah, ditangi-tangi turu. Jadi pergunakan kesempatan. Ada kesempatan pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan kekuatan fisik. Coba tanyakan yang sakit, Masya Allah. Pak, Bu, terus terang Ustadz begini, sikilnya ada lara ya. Padahal masih nom Ustadz tuh ya. Apa mana bapak-bapak sing tua-tua, tak yakin pasti pada penyakitnya. Ya, iya. Wis buktinya apa? Dodok awal-awal pengajian mancang. Sila mantep. Sekian anak wis sendaran mungkin anak. Ya. Anak maning wis miring, anak tak bilang wis miring dodoknya ki. Tapi ningguri mau tenang be, selendean sih. Maka selendean wis mantep wis. Tapi yang ustadz gak us paham ya. Ustadz gue pernah ngisi pengajian ibu-ibu tua-tua kabeh. Punten jauh ustadz selendean. Apa jadi ibu? Up selendean los, selonjor los, simlolim lumah. Ya keder ngaji bareng tua-tua. Ya Allah. Ya, tuh, jadi nggak mustahil usia sudah pengaruh. Nggak usah ditanyakan, Ustadz saya sakit kakinya, terus sukikinya pinggangnya, terus sukikinya apa mani tangan. Ya biasa penyakit orang tua. Jangankan yang tua, muda-muda juga pada sakit. Coba ngacungin tangan yang nggak ada penyakitnya. Kalau nggak ada penyakitnya saya kasih tahu, kasih hadiah. Ada nggak penyakit ngacung tangan? Oh berarti lara kabeh ya. Lamun ngomong beli lara aja Ustaz tak periksa kantongnya. Lah kaisiye lara berarti kantongnya. Wes tak jamin. Jadi kesimpulannya pasti ada penyakit di kantongnya. Kantongnya kosong loh. Bisa di mana? Jadi karena faktor U apa U? Bukan uang banyak. Faktor umur mempengaruhi wis pasti dikurangi sama Allah. Makanya disebutkan dalam Quran waja'akumun nadhir, akan datang kepada kalian nadhir. Nadhir ditafsirkan para ulama syeb. Apa syeb? Uban, wis. Awas bakal rambutnya suara loro, apa sing warna telu ya. Sing sijine dipilok, sing sijine utuh, sing sijine murah putih. Wis tanda-tanda. Dulu waktu muda mantep. Waduh, ada orang ngomong di mana kedengaran. Sekarang di depan matanya, sidak ngomong apa? Ngomong apa? Astagfirullah ya. Matanya dulu hebat. Sekarang operasi katarak. Saya pernah nengok orang tua. Bu, ibu katanya habis operasi. Iya Ustaz. Operasi di mana Bu? Di Bandung Ustaz. Katarak. Iya Ustaz. Ki Ustaz gede kayak kan katon beli Bu. Ya anu remeng-remeng Ustaz. Hari kini abangan katon kumah jelas. Maka abangan di beber kan jelas. Oh ya kumah dasar ya. Masa semuanya gede beli katon tapi baka abangan di beber jelas. Ya berarti mata
Alhamdulillah, dinahimullah. Berarti kenikmatannya dikurangi sama Allah. Siap-siap kalau kenikmatannya dikurangi. Siap-siap mau kemana? Fa aina tadhhabun? Kemana lagi? Pasti nanti disiapkan semua untuk menghadapi. Nggak usah ditakuti. Kematian sesuatu yang hak tidak bisa dan tidak boleh takuti. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian takut dan berlari darinya pasti datang. Kalian masuk ke benteng sekuat apapun, malakul maut mau ora bisa disumpel. Malakul maut kok manis gimana ora bisa. Di dunia semua bisa kan? Iya, tapi di akhirat nggak bisa. Malakul maut pencabut nyawa nggak bisa dibayar dengan berapapun. Tunggu, kita pengen bayar zakat pari dingin dari malaikat tadi mau menang bah. Jadi hati-hati, dibersihkan hartanya dibersihkan, ketika panen dibersihkan. Wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikan haknya ketika panen. Awas, hati-hati. Allah paling tahu semua. Yang kita sembunyikan dilihat Allah. Utamakan karib kerabat berikan semua. Tetangga-tetangga dekat, karib kerabat, utamakan itu. Jangan sampai lalai. Jangan khawatir. Ketika kita membelanjakan harta kita benar, yakin Allah akan nambah lagi. Kalau tidak benar membelanjakannya, awas. Tahun depan akan muncul apa? Nggak usah nanyakan, sawah sebelah malah tikus, sawah kita kayak tikus dulu ya, empuh. Masa anak sebelah gawa-gawa tikus taruh sawah kita? Kenapa banyak hama? Ya sudah, tanyakan pada diri kita. Kenapa banyak musibah? Tanyakan pada diri kita. Harta kita bersih belum? Allah minta nggak banyak. Diminta sama Allah nggak banyak. Dan diberikan kepada karib kerabat kita. Naudzubillah, kalau karib kerabat kita nggak dapat apa-apa. Bisa dipahami? Kemudian yang terakhir, hadis yang berkaitan tentang keutamaan salat sunnah. Rasulullah pernah ditanya, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka ketika itu Rasulullah terdiam sebentar. Kemudian baru Rasulullah mengucapkan, alaika bikasratis sujud. Kalau anda pengen surga, perbanyak oleh kalian sujud. Fa innaka la tasjudu illa rafa'aka Allah biha darajah wa hutta biha anka khatiyah. Tidaklah seseorang melakukan satu kali sujud, Allah angkat derajatnya dan Allah hapuskan dosanya. Masya Allah. Kalau banyak sholat sunnah, berarti dosa-dosa kita akan terhapus. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian yang berkaitan tentang meneladani sholat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada pertemuan bulan depan, pembahasan sholat sunnah rawatib. Apa sajakah sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada qobliyah dan ba'diyah. Modelnya seperti apa? Caranya bagaimana? Insya Allah pada bulan depan, sholat sunnah rawatib akan saya jelaskan.